Halo teman-teman, ketemu lagi nih sama kami kelompok 5. Kalau beberapa minggu lalu udah ngebahas MSDM dan penggajian, nah di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep pengendalian internal. Yuk simak selengkapnya. Eits, sebelum lebih jauh, yuk kita kenalan dulu sama kelompok yang kece-kece ini. Ada Anzeli, Erliza Miranda, Reni Gustira, Nur Hulia, Yustia Sabella, Anissa Papwanita, dan yang terakhir ada Zafira Firjuan. Langsung aja yuk teman-teman, kita masuk ke pembahasan materi. Pengendalian internal atau internal control adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen. Antara sebuah tujuan dengan tujuan lainnya seringkali bertentangan. Pengendalian internal dilakukan untuk mencegah timbulnya kerugian bagi sebuah organisasi yang bisa saja disebabkan oleh penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan boros, keputusan manajemen yang tidak baik, kesalahan yang tidak disengaja dalam pencatatan, serta kehilangan atau kerusakan catatan secara tidak sengaja. Dan dapat saja disebabkan oleh hal yang lainnya. Seperti bisa saja kehilangan aktiva karena kecerobohan karyawan, tidak ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan lainnya oleh para karyawan, perubahan secara tidak sah terhadap sistem informasi akuntansi atau komponen-komponen yang lainnya. Secara garis besar, ada 4 jenis ancaman terhadap sistem informasi akuntansi. Yang pertama, ada bencana alam dan bencana politik, misalnya kebakaran. Yang kedua, ada kesalahan software dan tidak berfungsinya perangkat keras. Yang ketiga, ada tindakan yang tidak disengaja. Dan yang keempat, ada tindakan yang disengaja, contohnya seperti kriminal komputer. Adapun penyebab dari problem pengamanan, yaitu kenaikan jumlah sistem klien atau server yang berakibat informasi tersedia untuk semua karyawan. Yang kedua ada karena jaringan lokal atau LAN dan sistem klien atau server mendistribusikan data ke pemakai. Dan yang terakhir ada Wide Area Network atau WAN, memberikan peluang bagi pelanggan dan pemasok saling mengakses masing-masing sistem data. Meskipun ancaman terhadap SIA meningkat, sayangnya banyak organisasi tidak melakukan proteksi secara memadai terhadap data yang mereka miliki karena berbagai alasan. Yang pertama, karena persoalan pengendalian komputer sering disepelekan dan dianggap remeh. Yang kedua, implikasi pengendalian karena berubahnya sistem dari sistem terpusat menjadi sistem jaringan atau network. Yang ketiga, karena sebagian perusahaan tidak menyadari bahwa pengamanan data merupakan hal yang serius bagi kelangsungan hidup perusahaan. Dan yang terakhir ada karena tekanan produktivitas dan biaya memotivasi manajemen untuk mengabaikan pengukuran pengendalian yang memang cukup memakan waktu. Menurut waktu pelaksanaannya, pengendalian dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada feedback control atau pengendalian umpan balik. Pengendalian detektif karena jenis pengawasan ini mengukur sebuah proses dan menyesuaikan apabila terjadi penyimpangan dari rencana semula. Yang kedua ada forward control atau pengendalian dini. Kelompok pengendalian preventif karena jenis ini memonitor proses dan input untuk memprediksikan kemungkinan masalah yang akan terjadi atau potensial problem. Yang pertama general control atau pengawasan umum, yaitu pengawasan yang dirancang untuk menjalani bahwa lingkungan pengawasan organisasi mantap dan dikelola untuk meningkatkan efektivitas pengawasan aplikasi. Yang kedua ada application control atau pengawasan kontrol, yaitu pengawasannya digunakan untuk mencegah, mendeteksi, dan membetulkan kesalahan transaksi saat transaksi tersebut diproses. Itulah objek yang dikendalikan pengawasan yang bisa dibagi menjadi 2 kelompok. 1. Pengawasan input. Ini dirancang untuk menjamin bahwa hanya data yang sah, akurat, dan diotorisasi saja yang dimasukkan proses. Yang kedua, pengawasan proses. Dirancang untuk menjamin bahwa semua transaksi diproses secara akurat dan lengkap. 3. Pengawasan output. Dirancang untuk menjamin bahwa keluaran sistem diawasi dengan semestinya. Klasifikasi pengendalian internal. Pengendalian preventif dimaksudkan untuk mencegah masalah sebelum masalah tersebut terjadi. Pengendalian detektif
untuk menemukan masalah segera setelah masalah tersebut terjadi. Pengendalian intern yaitu proses pengendalian internal dalam kegiatan operasional sebuah organisasi. Pengendalian intern mempunyai beberapa model. Yang pertama yaitu The Foreign Corrupt Practice Act, yang kedua yaitu The Study by Commit of Sponsoring Organization. Dengan harapan efektivitas dan efisiensi operasi serta daya andal pelaporan keuangan dan kesesuaian dengan hukum peraturan dapat dicapai. Lingkungan pengendalian mencakup komitmen kepada integrasi dan nilai etika, filosofi dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi, komite audit, metode penetapan wewenang dan tanggung jawab, praktik dan kebijakan tentang sumber daya manusia. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan aturan yang memberikan jaminan cukup bahwa tujuan pengendalian manajemen dicapai. Dan aktivitas tersebut dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu otorisasi yang tepat terhadap aktivitas transaksi, pemisahan tugas, perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai, perlindungan yang memadai terhadap akses dan penggunaan aktiva dan catatan. Yang kelima, pengecekan independen terhadap kinerja. Perhitungan resiko mencakup identifikasi ancaman yang dihadapi perusahaan, estimasi resiko terjadinya ancaman, estimasi kemungkinan terjadinya kerugian dari setiap ancaman, identifikasi alternatif pengendalian, estimasi dari biaya setiap alternatif, dan menentukan efektivitas, manfaat, dan pengorbanan. Seorang akuntan dalam melaksanakan proses pengendalian harus memahami bagaimana transaksi terjadi, kemudian data direkam dalam mesin, file-file komputer diakses dan diupdate, data diproses untuk menghasilkan laporan, dan informasi laporan pengguna intern dan pengguna ekstern. Cara pelaporan kepada para pengguna tergantung pada beberapa faktor yaitu jenis output, apakah itu soft copy atau hard copy, kemudian teknologi informasi yang dipakai, dan juga jenis laporan yang dirahasiakan. Dalam melakukan proses pengendalian, pemantauan kinerja merupakan hal yang penting dalam pengawasan. Dan beberapa kunci pokok dalam melakukan pemantauan kinerja yaitu supervisi yang efektif, meliputi pelatihan dan asisten karyawan, pemantauan kinerja karyawan, koreksi kesalahan, serta penjagaan aktiva dengan cara memantau karyawan yang memiliki akses ke aktiva tersebut. Selanjutnya, pelaporan pertanggungjawaban yang mencakup anggaran, laporan kinerja, dan juga prosedur. Ketiga, ada internal auditing yang aktivitasnya mencakup penilaian ketaatan karyawan dan juga penilaian efektivitas dan efisiensi. Itulah materi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.